Mulai Bapak ya. Ya Zat. Kalau biasa dulu bisa ya dulu naik terus kan. Ya. Yang berapa? Yang 26 lah. 19 detik itu. 27 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi lin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'as salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada panduan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai', kitab jual beli. Terakhir kita sampai pembahasan kitab larangan melakukan jual beli munabadah, ya kan? Mula masa, ya itu. Munabadah saling lempar, mula masa saling sentuh. Maksudnya sudah kita bahas, yaitu saling melempar, yang satu melempar pakaiannya ke yang itu melempar ini. Sah jual beli dengan semata-mata lempar tanpa dicek barangnya seperti apa, pakaiannya seperti apa itu. Namanya munabadah. Mula masa juga sama, mirip. Cuman bedanya mula masa itu sentuh. Dengan sentuh udah jual beli sah. Misalkan kita mau beli pakaian, pegang ini, berarti pakaiannya udah harus dibeli. Enggak ditengok dan enggak dicek. Disentuh udah terjadi jual beli. Jelas Bapak ya? Enggak ditengok-tengok. Atau kejadiannya disentuhnya di malam hari, enggak jelas mana. Ini pas lihat, banyak yang bolong, udah harus dibeli itu. Ini namanya mula masa. Yang seperti itu terlarang berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita bahas pada tahun sebelumnya, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Ia berkata, naha Rasulullah SAW anil mulamasah wal munabadah fil bai'. Rasulullah SAW melarang dari jual beli mulamasah, yang sentuh tadi, tidak tengok. Begitu munabadah yang dilempar tapi tidak dicek dan ditengok. Yang seperti ini terlarang. Kira-kira apa ilahnya? Apa alasannya? Alasannya apa kira-kira yang terlarang? Ada unsur gharar, ketidakjelasan. Ini jelas bahwa Pak suaranya? Tidak pecah? Pecah atau tidak? Tidak ya? Pas ya? Ada unsur gharar, ya, unsur ketidakjelasan, spekulatif, untung-untungan. Bisa jadi yang dilempar itu bajunya bagus, yang di sini bajunya tidak bagus, ya kan? Nah, itu ada unsur kayak judi, makanya itu terlarang. Lalu berikutnya yang terlarang kata Imam Asy-Syaukani, wa ma fid dhar'i wal 'abdil abiqi wal maghanimi hatta tuqsam wa thamari hatta yasluh wa sufi fil dhahr wa samni fil laban. Nah, itu. Lalu berikutnya yang terlarang memperjualbelikan apa yang ada dalam puting, itu susu yang masih dalam putingnya. Begitu juga budak yang kabur, ya, yang kabur. Mana saya mau beli budak di mana? Tuh, lari ke sana. Nah, itu nggak boleh ya. Begitu juga harta rampasan perang yang belum dibagikan. Jual beli, saya mau beli ini, misalkan dapat Honda dari hasil rampasan perang. Mana Hondanya? Nanti sana belum dibagikan. Nah, yang seperti ini terlarang ya. Begitu juga jual beli buah-buahan yang belum matang. Ini juga terlarang. Begitu juga jual beli bulu yang masih di punggung. Begitu juga keju yang masih di susu. Ya kan belum diolah. Nah, itu Bapak. Itu semua adalah perkara yang terlarang berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, hadisnya agak panjang Bapak ya. Hadisnya mencakup semua yang dibahas tadi. Jelas Bapak ya. Itu kira-kira apa ilahnya, apa alasannya? Tidak boleh menjual belikan tadi susu yang masih dalam puting, lalu budak yang pergi. Alasannya kenapa? Ada unsur gharar, ketidakjelasan.
bukan unsur gharar juga. Ada unsur ini, pembeli tidak bisa menguasai apa yang dia beli, ya nggak? Misalkan dia mau beli budak yang lagi kabur, gimana dia beli sesuatu yang tidak bisa dia kuasai? Nah, ini tidak sah, ya Bapak ya. Jual beli seperti ini tidak sah. Nah, itu beberapa jual beli yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya. Apa, budak yang lari, rampasan perang yang belum bagikan, buah-buahan yang belum matang, lalu bulu yang ada di punggung, bagi juga keju yang ada di susu. Lalu berikutnya, perkara jual beli berikutnya yang dilarang, kata Imam Asy-Syaukani, wal muhaqalati. Nah, ini wa kullu haramin wala yajuzu bi'ayah. Wal muhaqalati wal muzabanati wal muawamati wal mukhadarati wal urbuni. Lalu berikutnya, perkara jual beli yang terlarang berikutnya itu muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, dan urbun. Jadi ada 5 perkara yang terlarang: muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, dan urbun. 5 perkara ini termasuk jual beli yang terlarang. Nah, apa dalilnya? Di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di sini kata yang saya bacakan penjelasan Imam Asy-Syaukani, wa ammal muhaqalah wal muzabanah wal muawamah wal mukhadarah fali hadithi Anasin 'inda al-Bukhari qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal mukhadarah wal munabadah wal mulamasah wal muzabanah. Adapun terlarangnya jual beli muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, nanti akan kita bahas maksudnya apa. Terlarangnya jual beli ini, yang 4 ini, berdasarkan hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Anas berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muhaqalah, wal mukhadarah, wal munabadah, mulamasah, muzabanah. Ada berapa? 5, ya. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim juga, min hadits Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah, qala, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalah wal muzabanah wal muawamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muhaqalah, muzabanah, dan muawamah. Nah, baru kita bahas Bapak. Jadi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ada 5 bentuk transaksi jual beli yang terlarang: muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, dan urbun. 5 Bapak ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Di sini disebutkan Nabi melarang jual beli atau Imam Asy-Syaukani menyebutkan jual beli yang terlarang yang pertama itu muhaqalah. Berdasarkan hadis Nabi tadi, Nabi melarang jual beli muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, bai'u zar'i bi kailin ta'ami ma'lum, yaitu jual beli tanaman dengan makanan yang sudah ditentukan. Artinya tanaman yang masih di ininya, di ladangnya, ditukar dengan makanan. Ya, model gitu ya. Jadi yang masih di ladang, makanya muhaqalah itu dikata hakal. Hakal itu artinya ladang. Artinya menjual tanaman yang masih di ladangnya dengan tanaman, dengan makanan. Nah, ini termasuk ini artinya muhaqalah, jual beli muhaqalah. Menukar tanaman yang masih ladang dengan makanan. Nah, itu muhaqalah. Adapun muzabanah, sebenarnya nanti mirip-mirip Bapak ya, muhaqalah, muzabanah. Adapun muzabanah, bai'u thamarin nakhli bi awsaqin tamr. Sedangkan muzabanah menjual belikan atau mempertukarkan buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang ada di tangan. Artinya kurma basah dengan kurma kering. Kurma masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik. Nah, yang seperti ini namanya muzabanah dan itu terlarang. Jadi ada 2 Bapak pembahasannya, muhaqalah menjual tanaman dengan makanan yang sudah itu ditukar. Ya. Kalau muzabanah menjual buah kurma dengan kurma yang sudah itu.
Adapun muawamah bai'u thamarin nakhlah bi aktsar min sanah fi 'aqdin wahid. Sedangkan muawamah menjual belikan buah kurma lebih dari 1 tahun dalam 1 akad. Beli lebih dari 1 tahun 1 akad. Saya beli ini kurma ini dalam waktu setahun, lebih dari setahun. Namanya muawamah. Nah, itu. Lalu berikutnya tadi yang sebutkan apa lagi? Muawamah. Mukhadarah berikutnya. Mukhadarah bai'u thamarati khadra qabla budui salahiha. Lalu berikutnya yang keempat, mukhadarah, jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum matang. Mukhadarah dari kata khadra, khadra artinya hijau. Menjual belikan buah yang masih hijau sebelum dia matang. Lah sobat, ini 4 jual beli yang terlarang. Kira-kira apa ilahnya? Apa alasannya? Pertama, jual beli buah-buahan kurma dengan kurma yang ditangkai dengan kurma yang di ini, atau menjual belikan tanaman dengan makanan yang sudah ini, atau jual beli tadi apa? Terakhir mukhadarah, buah-buahan yang masih hijau. Kenapa kira-kira itu terlarang? Ketidakpastian, ada segoror. Jadi bapak kita, saya beli ini apa misalkan buah yang masih hijau ini, saya beli seharga gini. Nanti ternyata pas musim panen, siapa tahu apa buahnya dimakan busuk. Dia mau perkirakan semuanya bakal jadi, ternyata setengahnya hilang karena dimakan hama misalkan. Kan rugi kan kayak gitu kan? Ada yang merugikan kan? Nah, yang seperti itu terlarang karena ada unsur gharar ya. Begitu juga tadi jual beli tanaman yang asli ladang dengan makanan. Ini juga sama. Karena bisa jadi tanaman itu tidak jadi kan? Dia udah tukar ternyata nggak jadi nantinya. Nah, yang seperti ini terlarang karena ada unsur gharar, ketidakjelasan atau spekulatif. Ada untung-untungan situ. Bisa jadi yang untung si pembeli dan bisa jadi yang untung si penjual. Jelas Bapak ya? Itu 4 akad jual beli yang ada di yang dilarang dalam syariat. Pertanyaan apa juga seperti orang nelayan lah. Saya punya ikan, ya kan ada musim golen, ya kan sistem barter, itu nggak bisa juga. barter boleh. Ini kan masih gini, yang masih ditangkainya bisa jadi dia nanti matang, bisa jadi enggak kan? Itu kan nggak sesuatu yang nggak pasti. Tapi kalau misalkan udah pasti buah-buahnya ini nggak masalah. Misalnya nih kurma nih atau misalkan nih mangga, saya tukar dengan ikan, nggak masalah. Sobat ya, kalau itu nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah masih di ininya, masih ditangkainya. Jadi ada peluang matang atau busuk. Mangga yang di pohonnya ya kan? Iya, itu kan ada peluang nanti busuk bisa jadi atau bisa jadi matang, nggak tahu gitu kan. Nah itu ada unsur mukhatarah, spekulatif gitu. Ada unsur istilahnya apa? Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi ada yang pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ada unsur kezaliman, Bapak ya. Jadi jual beli itu harus ada unsur taradhi, saling ridha. Jangan sampai ada unsur yang dizalimi. Jelas Bapak ya. Ini penting nih jual beli seperti ini ya. Kalau kita mau berkah ya begini. Tapi kalau kita mau sekedar cari untung ya udah, nggak usah mikir hal haram, kerjaan aja. Makanya Bapak, masalah jual beli itu kan masalah remeh. Umar bin Khattab melarang, pernah mengumumkan tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang faqih, orang yang ngerti fikih, terutama fikih jual beli. Wa illa, kalau tidak dia akan makan riba. Artinya makan, yaitu jual beli itu kadang unsur riba, unsur gharar. Kalau nggak ngerti dia bakal begitu. Banyak Bapak ya, kalau kita teliti, ini masih umum aja Bapak. Kita belum terlalu kalau dalami adalah unsur-unsur yang menurut kita ini boleh ternyata tidak boleh. Ada unsur yang menurut kita boleh ternyata syubhat. Ada unsur yang syubhat ternyata haram. Nah ini Bapak, ini perlu. Saya sendiri belum mendalami, artinya sekedar ini aja, sekedar lewat saja. Karena kalau untuk mendalami harus belajar lagi, perdalam lagi masalah fikih muamalat. Biasanya ini ada di S2. Jadi kalau ada S2 itu biasanya kan penjurusan kan. Kan kalau S1 kan masih umum, semuanya di lahap, artinya semua ilmu fikih diambil, tapi masih umum. Kalau mau lebih dalam harus lanjut gitu. Insya Allah jelas Bapak ya. Sama seperti kedokteran kayak gitu kan. Ada kedokteran umum, nanti ada kedokteran spesialis. Nah kalau untuk ini harus cari yang spesialis S2 apa gitu kan. Dan kita nggak usah dalam-dalam dulu, yang penting umum dulu aja.
Yang penting tahu gambaran fikih jual beli secara umum. Kalau yang mau lebih mendalam ya nantilah insyaallah ada waktunya. Jelas Bapak ya, itu 4 muamalah yang terlarang. Lalu berikutnya yang terakhir tadi yang sebutkan Mas Syukani, urbun. Urbun ini termasuk jual beli yang terlarang. Apa sih urbun? Terus pertama ini loh, apa dalilnya urbun itu terlarang? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya di sini. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad, An-Nasai, Sunan Abu Daud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbun." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun. Nah, timbul pertanyaan, apa itu urbun? Kata Imam Asy-Syaukani, wa bai'ul urbun huwa an yu'tiyal mushtaril bai'a dirhaman aw nahwaha qabla al-bai' ala annahu idza taraka syira' kana dirhamu lil bai'i bi ghairi syai'. Yang namanya urbun yaitu pembeli menyerahkan dirham, 1 dirham atau semacamnya kepada penjual sebelum jual beli. Pembeli menyerahkan 1 dirham atau semacamnya, mau dirham atau rupiah, dolar, kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli, dengan ketentuan kalau dia tidak jadi beli, ya, maka dirham itu, uang yang diberikan itu milik penjual tanpa ada sesuatu pun, tanpa ada imbal balik. Jelas Bapak ya? Ya berarti gini lah. Saya misalkan saya mau pesan di sini, misalkan beli laptop lah, ya. Apa? Iya kayak DP gitu nih, saya belikan saya laptop yang harganya misalkan 6 juta atau 5 juta, saya kasih 2 juta. Nanti kalau saya jadi beli, berarti tinggal 2 juta tambah 4 juta. Misalkan harganya 6 juta, saya udah kasih 2 juta nih. Kalau misalkan saya jadi beli, berarti saya tinggal nambah juta. Tapi kalau saya tidak jadi beli, jadi milik penjual. Nah, itu namanya urbun. Nah, di sini Bapak-bapak, Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya hadis tadi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli urbun. Jadi yang kayak tadi itu terlarang karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur ulama. Masuk kredit online itu Ustaz. Apa? Kredit kereta. Kredit? Bayar DP, nanti lama-lama tidak bayar nanti ditarik lagi. Enggak. Beda kayaknya. Beda kalau ini. Sepertinya beda Allah alam ya. Jadi ini value urbun Bapak. Jadi jumhur ulama menyatakan tidak boleh, tapi Imam Ahmad berpendapat boleh. Imam Ahmad berpendapat boleh beli urbun kalau memang disepakati antara penjual dengan pembeli, ridho, ya. Tapi kalau tanpa keridhoan, kesepakatan sebelumnya, misalnya gini, saya beli ini uang 1 juta, ternyata nggak jadi, saya nggak jadi nih, tiba-tiba penjual langsung ambil lagi. Nah, saya nggak jadi, saya minta uang saya, nggak bisa, kemudian menjadi hak saya. Nah, ini kalau kata Imam Ahmad nggak boleh. Tapi kalau misalnya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka itu diperbolehkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa dalil Imam Ahmad sedangkan hadis Nabi sudah melarang? Nah, dalilnya Bapak, karena Imam Ahmad berpendapat hadisnya lemah. Ini sedangkan hukum asal jual beli boleh, halal kan, sampai ada dalil yang melarang. Nah, ini jadi Imam Ahmad berpendapat hadisnya lemah, dan ini juga pendapat beberapa ulama ahli hadis seperti Syekh Albani menyatakan hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah, ya berarti hukum asalnya boleh. Jelas Bapak ya. Makanya Imam Ahmad berpendapat boleh. Terus para ulama mazhab Hambali boleh. Bahkan ini keputusan dari Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi berpendapat boleh. Allah. Hah? Kenapa? Iya, Allah a'lam ya. Saya juga belum tahu, belum meneliti apakah hadisnya lemah atau kuat. Ya Allah a'lam. Tapi sebagai bentuk hati-hatian sebaiknya jauhi. Ya, karena ini pendapat mayoritas ulama menyatakan tidak boleh berdasarkan hadis ini ya. Tapi kalau
ini Imam Ahmad menyatakan karena hadisnya lemah, ya hukum asalnya jual beli apa? Halal sampai ada dalil yang melarang dan tidak ada dalil yang melarang. Allahu a'lam. Ya saya tawakuf abstain. Saya nggak bisa tentukan boleh atau tidak boleh, tapi sebagai bentuk hati-hatian sebaiknya jauhi Bapak. Ya. Kan lebih selamat kan? Iya. Kalau Bapak kalau kita meninggalkan yang halal demi menjauhi yang haram, misalnya ini perkara ini boleh sebenarnya, tapi kita jauhi dalam rangka supaya tidak terjatuh dalam haram, ini terpuji Bapak. Jelas ya? Kalau dalam rangka menghindari yang haram, biasanya itu akan terjadi misalnya di masyarakat kita lah kan, barang itu kebutuhan tapi langka, jadi daripada kita tidak dapat, kita akan terjadi seperti itu. Direspon panjatnya dulu agar saya dapat. Tapi kalau normal-normal aja pasar barang itu banyak, nggak ada yang kayak gitu ya? Biasanya yang langka lah gitu. Kayak minyak. Oh gitu. Atau barang-barang yang mungkin kalau setelah dijadikan atau kayak makanan lah kan, dipesan, tahu-tahu nggak jadi diambilkan karena nanti orang yang penjualnya ya? Mana mau dikasih? Oh iya betul. Oh lah. Istilah belajar itu yang penting ikhlas sama ikhlas. Iya, makanya itu kalau pendapat Imam Ahmad itu boleh kalau memang ada taroti, saling kesepakatan. Biasanya terjadi begini kan, ini biasa antara rumah dengan orang kan. Sebenarnya barang itu langka sekali ya, jarang orang barang itu mahal contohnya kan, jarang didapat. Tapi orang ada yang butuh kan, butuh dia barang itu kan, cuma dia nggak tahu relasinya kan. Sementara kita tahu, contohnya dia pesan sama kita, kita ambilkan contohnya kan, sampai dia dengan kesepakatan tadi lah kan, mungkin kita cek dulu harga kan sesuai dengan apa kan, kita sesuai dengan kesepakatan lah kan. Nah terus terjadilah jual beli tadi kan, gimana kira-kira kita? Ya itu kembali lagi Bapak. Nah kalau memang di antara Bapak misalnya lebih condong ke pendapat jumhur mayoritas ulama, ya berarti jauhi. Kalau misalkan lebih condong ke pendapat Imam Ahmad, ini pendapat ahli hadis, maka nggak masalah. Dan ini pendapat Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, MUI-nya Saudi istilahnya. Mereka nyatakan boleh. Dan itu pun mereka lah yang apa kan, yang minta bantu lah ibaratnya. Iya. Iya Allah. Jadi gitu. Ya artinya gini aja. Saya kembalikan ada kebebasan lah bagi Bapak, karena kita kan belum bisa, saya sendiri belum meneliti hadisnya, apakah belum meneliti perawi hadisnya, apakah fiqh atau sisi kelemahannya dari sisi apa belum ya, saya belum tahu. Jadi saya masih abstain, saya masih tawakuf. Saya nggak tahu apakah ini hadisnya lemah atau sahih. Karena kalau kita belum tahu lemah sahih, kita juga belum bisa memastikan hukumnya kan. Ya maka sebagai bentuk hati-hatian saya sendiri jauhi aja sampai jelas. Tapi kalau di antara Bapak misalkan saya lebih nyaman dengan penilaian Imam Ahmad atau Syekh Al-Albani, ya silakan juga. Artinya kita ada kelapangan dalam hal ini. Apalagi Imam Ahmad tentu saja kalau dalam masalah hadis lebih faqih dibandingkan Imam Syafi'i. Nah, sampai Imam Syafi'i pernah ngomong ke Imam Ahmad, anta a'lam bil hadis minni, kamu lebih ngerti masalah hadis daripada aku, maka sampaikan dulu. Jadi Imam Syafi'i sini mengakui keilmuan Imam Ahmad dalam masalah hadis. Jadi kalau Imam Ahmad sampai menyatakan hadis itu lemah, itu nggak sembarangan Bapak ya. Jadi kalau dalam masalah hadis, saya pribadi memang condong ke pendapat Imam Ahmad, Syekh Al-Albani. Tapi sebagai bentuk hati-hatian, saya masih belum ini. Jelas Bapak ya. Jadi ada kelapangan lah. Kalau ada yang ngikutin pendapat Imam Ahmad, misalkan berpendapat qurbun boleh, silakan. Kalau yang berpendapat seperti pendapat jumhur mayoritas ulama itu tidak boleh, nggak, silakan juga. Ada kelapangan. Karena ulama sendiri beda pendapat, bukan sekarang aja, dari dulu. Tapi sebagai bentuk faedah, MUI-nya Arab Saudi mereka mengeluarkan fatwa itu boleh. Jelas Bapak ya, jadi ada kelapangan dalam masalah ini. Jelas Bapak? Ya itu mudah-mudahan inilah. Sampai mudah-mudahan nanti saya mau cek lagi hadisnya, mungkin perawi hadisnya, sebab doifnya apa. Kalau memang keterangan dari Syekh Al-Albani memuaskan, ya berarti saya mungkin bisa jadi berpendapat itu boleh. Tapi kalau misalkan keterangannya kurang memuaskan, ya berarti ikut pendapat jumhur mayoritas ulama. Itu Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Itu masalah jual beli urbun. Itu yang kelima. Jadi kita sudah bahas tadi muhaqalah, muzabanah, muawamah, mukhadarah, dan urbun. Lalu berikutnya, jual beli berikutnya yang terlarang kata Imam Asy-Syaukani, wal asir ila man yattakhidhu khamran.
Begitu juga tidak boleh menjual belikan perasan anggur untuk orang yang menjadikannya khamar. Menjadikannya apa? Minuman keras. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Kalau tidak boleh artinya apa? Haram, bukan makruh Bapak ya. Apa dalilnya? Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalilnya, wa amma bai'ul asir ila man yattakhidhu khamran fal hadits. Adapun terlarangnya jual beli perasan anggur untuk orang yang akan menjadikan itu sebagai minuman keras, itu berdasarkan hadis la'anallahu ba'i'al khamri wa syaribaha wa mushtariyaha wa 'asiraha. Allah melaknat penjual khamr. Allah melaknat penjual minuman keras dan melaknat peminumnya, pembelinya, dan yang memeraskannya. Nah, lihat tuh, ini semua dilaknat. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Jelas Bapak ya. Jadi Allah melaknat orang yang jual minuman keras, peminumnya, pembelinya, dan pemerasnya. Bahkan seperti yang hadis tadi, wal hamilata, wa hamilaha, orang yang bawanya, wal mahmulata ilaih, dan yang pesan. Walaupun tidak minum, dia pesan aja. Ini pun terlaknat. Maka jauhi, maka nggak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Oh, tapi kan saya nggak ada niat iya nggak minum. Ya karena apa? Dengan kita menjual anggur tadi kepada orang yang ingin menjadikannya minuman keras, kita sudah membantu dia berbuat dosa. Sedangkan Allah sudah mengingatkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Dan ini sebenarnya Bapak bukan cuma terbatas pada anggur. Kata Imam Malik, menjual senjata di masa fitnah ini juga tidak boleh. Jangan ada orang biasa jual kalau misalkan pedang, ini asalnya kan boleh kan, tapi kalau di masa fitnah artinya terjadi pertempuran sesama kaum muslimin, maka nggak boleh jual ini, karena nanti akan digunakan untuk apa? Nah itu, jadi jelas Bapak ya, nggak boleh kita menjual sesuatu yang menyebabkan orang terjatuh dalam dosa. Kalau kita tahu orang ini bakal digunakan untuk nggak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa, kemasannya boleh. Jual di anggur, misalnya ada orang beli di anggur, Pak, ya udah. Tapi kalau tahu yang beli, ini orang ini warung banyak, dia punya pabrik ini bir, mah nggak boleh kayak gitu. Karena ketika kita jual kepada dia, berarti kita sudah membantu dia dalam melakukan dosa. Contoh kayak gini kan, satu lagi kan. Anak-anak sekarang kan sering ngelem kan. Ngelem. Jadi kebetulan teman kita kan ada jual lem juga. Itu gimana gitu? Padahal kan itu kan bukan kebutuhan dia, kita beli, kita sediakan kan. Ya artinya gini, kalau kita nggak tahu anak ini bakal digunakan untuk apa, maksudnya boleh. Tapi kalau kita tahu, walaupun tidak yakin, tapi dugaan kuat, karena bapak yang dinilai itu kita nggak mesti yakin, karena yakin itu artinya 100% bakal begitu. Tapi yang bisa juga dipakai dugaan kuat, wadul ghalib. Dalam Islam itu yang dipakai nggak mesti yakin, karena yakin ini kadang sulit kan. Kita cuma prasangka kuat. Lihat dari indikasinya, anak ini misalkan sehari-hari nongkrong sama orang yang ngelem misalkan, lalu dia tiba-tiba beli lem, walaupun kita nggak pernah lihat dia ngelem misalnya, tapi dia sering nongkrong sama anak. Nah berarti dugaan kuat dia akan menggunakan itu untuk, nah maka jangan Bapak, jangan jual pada dia, karena nanti kalau kita jual pada dia berarti kita nolong dia dalam melakukan dosa. Itu apapun ya, mau lem atau apa. Tapi kalau memang kita tidak tahu, kemasannya boleh. Jual beli misalkan pisau, jual beli tadi misalkan anggur dan semacamnya. Tali. Iya, jual beli tali juga boleh ya. Tapi kalau kita tahu orang ini mau bunuh diri dengan tali, atau kemasannya, maka tidak boleh dulu. Untuk apa tadi? Ya. Ini 2 meter mas. Kalau sekilo udah mahal. 2 meter Pak Ji. Ya. Saya ingat dulu ketika Jakarta umur sisanya mungkin ada itu pedagang, dia orang asli Timur ya. Datang pembeli itu dia lagi hamil. Pak ada bunyi buku nggak? Kompak suami istri dibilang nggak ada. Apa? Dibilang nggak ada. Apa itu beli apa? Bunyi buku. Gunting kuku. Oh. Kenapa? Yang hamil.
Kalau pergi itu dia beli buat digantung nanti. Buat ini berjimat. Oh iya, nggak boleh, nggak boleh. Kompak dia bilang nggak ada suami istri itu, tapi kan dia bilang kompak. Itu boleh dikebaikan. Oh, maksudnya dia bohong untuk menolak mungkaran. Awalnya daripada debat lah kan gitu. Ya begini aja, kalau menurut saya gini, itu kan nggak ada hajat untuk bohong ya, nggak dibutuhkan bohong. Bohong itu kalau memang dibutuhkan itu kalau menyelamatkan nyawa, itu kan menyelamatkan nyawa kan? Taruh jauh gitu. Iya, makanya tauriah itu artinya kita mengungkapkan suatu kalimat yang memiliki dua makna. Kita menginginkan makna A, tapi yang dengar mengira maknanya B. Jelas Bapak, misalnya gini, kita pengen orang ini nggak beli gunting, dia bilang aja misalnya, Pak ada gunting nggak? Gunting apa ya? Gunting kuku. Mana gunting kuku? Padahal ada, tapi kita nolak dengan mana gunting kuku? Mana gunting kuku? Maksudnya kita nggak bilang tidak ada, kalau tidak ada kan bohong kan? Tapi kita bilang mana gunting kuku? Mana? Udah beli tempat lain lah. Kayak gitu. Nah ini kan kita nolak, tapi menggunakan tauriah, menggunakan perkataan yang memiliki dua makna. Kita menginginkan makna A, tapi yang dengar mengira makna B. Yang pembeli tadi ketika kita ngomong mana gunting kuku, bukan nggak ada, mana gunting kuku. Orang yang dengar juga, oh nggak ada berarti, ya kan? Nah itu kayak gitu aja. Tapi itu bisa dipakai dengan dugaan kuat tadi. Yang mana? Yang orang beli ambil beli gunting kuku. Ya kalau memang iya, Dipakai untuk dugaan kuat itu bisa. boleh. Jadi orang itu bisa jadi untuk memotong kuku atau apa kan? Yang kita kan makanya kita lihat, makanya kita nggak bisa cuman istilahnya prasangka lemah, harus pertama yakin atau prasangka kuat. Prasangka kuat artinya apa? Kita lihat dari indikasinya, orangnya seperti apa, mungkin keluarganya model apa. Bisa Bapak kalau kayak gitu. Sama seperti ini Bapak, kita menjual misalkan buah tertentu untuk orang yang mempraktekkan perdukunan. Kalau yang beli ini memang orang yang biasa praktek perdukunan, nggak boleh kita jual gitu. Ya Bapak ya. Tapi kalau yang belinya bukan orang itu nggak apa-apa, karena kita tahu nanti ini digunakan untuk ramuan apa, ya itu jangan. Nah Bapak, banyak masalah seperti ini bisa kita istilahnya kasus ini banyak kita temukan di masyarakat kita. Artinya kita menjual sesuatu yang hukum asalnya boleh, tapi kalau digunakan untuk yang haram maka kita tidak boleh menjual kepada orang model itu. Jelas Bapak ya? Apa aja coba contohnya di masyarakat kita? Lumayan Kak. Nah, kemenyan, betul. Kalau memang dia digunakan untuk ini yang mistik-mistik nggak boleh. Jimat ya kan? Jimat. Iya. Kan orang tulis aja. Cuma untuk khusus itu nampak. Iya. Itu nggak boleh jual. Jimat. Tegas. Jimat itu jimat. Bahkan Bapak bagusnya saran dari saya, kalau misalkan ada yang jual itu lalu ditanya ada nggak itu, bilang aja Pak, untuk apa beli itu Pak? Untuk ini, oh itu syirik Pak. Langsung kita dakwah juga kan dia kan? Tapi jimat itu lain, nampak itu lain, nampak. Hah? Ada nampak itu lain. Bisa ditulis. Itu dia. Bisa ditulis. Nah, pakai barang. Tapi sih itu bisa dalam Itu juga jimat. Pakai apa, solder gitu maksudnya gitu. Sama ada tahu Pak. Jok bandung merah. Kan nulisnya pakai apa Pak? Pakai solder itu nulisnya. Yang tadi timah itu. Pakai bisa. Pakai paku ya, pakai Bisa. Oh gitu. Lembaran tipis-tipis. Iya. Oh. Ada selebar ini lah kan? Gimana? Kemudian nanti potong lalu kan ditulis aja. Gulung kan? Pakai tali. Sini buku itu. Nah, itu dibungkus pakai kain, pakai benang kan? Sini kan? Sini dikurang kan? Iya. Pokoknya itulah Bapak ya. Kaidahnya gini, pokoknya kaidahnya gini aja. Kita tidak boleh menjual sesuatu yang akan digunakan untuk perbuatan yang haram, baik dengan keyakinan maupun dugaan kuat, kayak saja. Apapun ya, mau itu. Ya contohnya gini. Ini terutama kalau tukang fotokopi nih. Misalkan ada orang mau fotokopi, Pak, saya fotokopi Pak. Nah, bukunya isinya tentang syirik. Gimana sikap kita? Terima fotokopi? Jangan. Kita bantu dia mengamalkan syirik, jangan. Sebagaimana bilang aja, waduh kita nggak bisa Pak ini Pak. Apa? Tegas. Nah tinggal laku dong, nggak rezeki tangan Allah bukan tangan Allah. Apa fotokopi Injil? Iya, jangan. Kita nggak boleh bantu. Nah itulah kadang ujiannya gitu Bapak. Kalau orang yang
kerja di situ begitu. Dia mau ada orang Pak fotokopi, zikir-zikir yang nggak jelas, ada unsur syiriknya, waduh gimana? Kalau dia fotokopi dia bantu dia. Tapi kalau mau difotokopi nanti dibilang kenapa ini? Nah, itulah resiko, Pak ya. Jadi dimanapun kita berada, kadang kita dapatin resiko seperti ini. Ujian memang. Itu uji iman kita. Apakah kita lebih mendahulukan dunia yang sementara atau keridhaan Allah yang kekal? Nah ini Bapak. Ini ada kan seperti itu kan? Karena saya pernah punya teman begitu, dia nanya gimana nih, saya pernah kerja di fotokopian lalu ada orang yang minta fotokopi yang kematian gitu kan, ada kan? Iya kan? Iya kan? Kan ada kematian lah, ada fotonya kayak gitu kan? Nah, ya kata saya kalau memang itu udah jelas itu ya jangan lah. Terus gimana nanti orang bilang ya terserah. Ya kita kan enggak, tujuannya enggak semata-mata cari uang kan, cari ridho Allah kan, keberkahan rezeki kita kan. Tapi kalau kita jual demi uang ya terserah kita. Nah itu bahwa masih banyak lagi lah ujiannya bagi penjual ini. Nah kita lanjut. Jadi tadi termasuk perkara yang terlarang yaitu menjual apa tadi? Perasan anggur untuk orang yang akan menjadikannya minuman keras atau khamar. Lalu berikutnya yang kata Imam Asy-Syaukani, perkara terlarang berikutnya wal kali bil kali. Apa itu wal kali bil kali? Maksudnya kata Imam Asy-Syaukani, ini saya bacakan. Wal kali bil kali. Wa amma bai'ul kali bil kali ay al ma'dum bil ma'dum. Ya, maksud jual beli kali bil kali itu maksudnya menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Maksudnya apa? Ya kan kayak gini. Ya saya beli ini ya, beli HP yang ini yang kamu jual. Misalkan HP ini berapa harganya? 2 juta. Mana uangnya? Nggak ada, masih di rumah. HP-nya mana? Masih di sana. Nggak ada di hadapan. Uangnya nggak ada, HP-nya tidak ada. Nah ini namanya beul kali bil kali. Nah, itu nggak boleh Bapak. Sepakat para ulama. Kasusnya biasanya terjadi di mana sebenarnya? Yang saya tahu jual beli saham. Wallahualam. Kalau ada yang tahu mungkin ralat, silakan ralat. Tapi yang saya pernah dengar jual beli saham itu dia beli, ininya nggak ada, sahamnya pun nggak ada katanya. Wallahualam. Bilang apa aja? Betul Pak aja. Ada yang bilang katanya jual beli saham gitu modelnya. Ada yang uangnya nggak ada, sahamnya pun nggak ada. Jadi dia beli jual beli kayak hutang dalam hutang gitu. Sebenarnya fisiknya aja yang tidak ada. Fisiknya nggak ada kan? Hanya itu. Ya itu yang jadi masalah. Yang jelas itu angka-angka aja. Nah, itu makanya sebagai ulama menyatakan itu terlarang. Sebenarnya itu kan memang tidak ada, tapi dunia Yahudi yang buat. Nah itulah, iya benar itulah. Itu banyak unsur borok kayak gitu. Jual beli sesuatu yang tidak ada dengan tidak ada di tangan. Nah itu nggak boleh. Itu sepakat para ulama. Terus bagaimana dalil hadis ada tidak? Di sini sebutkan oleh Imam Asy-Syaukani pada hadis Ibnu Umar عند الدارقطني والحاكم الصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. Larangan melakukan jual beli yang tidak ada dengan tidak ada. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dari diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Hakim dan sahihkannya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli al-kali bil kali, sesuatu yang tidak ada dengan tidak ada. Nah, ini hadisnya. Namun hadisnya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani hadisnya lemah. Terus bagaimana? Kalau gitu bisa dipraktekkan? Tidak. Walaupun lemah, tapi para ulama sepakat perbuatan tersebut terlarang. Berdasarkan hadis ini, tidak berdasarkan hadis yang lain. Jadi disimpulkan dari hadis-hadis yang lain, mereka menyimpulkan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi walaupun hadisnya lemah Bapak, tapi para ulama sepakat itu dilarang bukan berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis-hadis lain tentang goror diantaranya. Jelas Bapak ya? Jadi walaupun hadisnya ini lemah, tapi maknanya benar. Nggak boleh menjual sesuatu yang tidak ada dengan yang tidak ada. Jelas Bapak ya? Habis waktunya guys. Ya, cukup Bapak ya. Oke, sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan jual beli terlarang. Ya berarti kita sudah sampai jual beli sesuatu yang tidak ada dengan tidak ada. Berarti berikutnya, nah ini juga masih ada hubungannya dengan pembahasan kita. Wa mashtarahu qabla qabdi, dan menjual beli apa yang dibeli tapi belum diambil, yang dipegang. Menjual sesuatu yang belum nyampe gudang kita. Nah ini juga nggak boleh. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
jadi minta-minta kemarin yang lupa kewajiban tuh. Karena apa tuh? Lupa tahiyat awal kan? Karena imam berdiri kan, ibu-ibu yang kacau sholatnya. Karena nggak bisa melihat itu gimana? Jadi ibu ketika itu posisinya gimana? Ibu-ibu nggak melihat, apakah ini kan tahiyat awal. Tapi imam berdiri. Ibu-ibu nyangka Allah. Tapi setelah itu nyusul, mereka nyusul, ibu-ibu. Karena tidak nampak, karena terhalang. Terhalang itu nggak jalan. Enggak, jadi setelah itu ibu-ibu gimana? Jadi ketika imam berdiri, dia duduk, saya. Mungkin imam ruku kan Allah Akbar. Ibu-ibu berdiri sampai ini. Oh ya, nggak masalah kalau dia karena tidak tahu dimaafkan, artinya nggak batal puasanya, sholatnya nggak batal. Artinya nanti kalau misalkan, loh kami baru sujud kok ini udah assalamualaikum, ya lanjutin aja, selesaikan, lanjutkan, karena tidak tahu itu ada uzur. Ustaz, yang tadi kan bisa masalah jual beli, apakah juga termasuk sewa menyewa atau ada kajian nanti mengenai sewa menyewa? Ada, akan kita bahas sebenarnya itu. Tapi bukan sekarang Pak. Jauh. Ya, makanya bertahannya lebih lama Pak. Setahun lagi mungkin Pak.